함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other, baby. You are my universe. Just one with you first. You are my universe. Keep the moonlight on your side. My universe. Hai everyone, jadi kegiatan kita kali ini yaitu ingin menjumpai sekaligus mewawancarai seorang pengusaha ternak yang bernama Bapak Dedi. Ya, walaupun cuaca tidak mendukung, agak sedikit mendung sekaligus dingin, tetapi tidak sedingin sikapnya si Doi ya. Oke lanjut, jadi Bapak Dedi ini berawal hanya membantu usaha kedua orang tuanya, kemudian sempat jatuh di tahun 1997, tetapi Pak Dedi tidak pernah putus asa. Dia mencoba lagi membuka usaha ternak di tahun 2000, hingga sekarang ia sudah membuka 8 cabang usaha ternak ayam boiler. Hebat banget kan ketekunan Pak Dedi untuk membuka usaha. Buat kalian nih semua, jika ingin menjadi orang sukses, kalian perbanyak cabang usaha ya teman-teman, bukan cabang gebetan. Karena jika kalian banyak cabang usaha, kalian bisa membuka lowongan pekerjaan sendiri, tidak seperti si dia yang memperbanyak cabang gebetan akhirnya di ghosting. Rumah Pak Dedi cukup jauh ya Besti. Walaupun jauh, pokoknya demi kamu apapun akan kulakukan. Lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, samudra akan kulewati, badai petir akan kuhadapi, hanya untuk kamu. Tapi bohong. Buat kalian yang ingin menjadi pengusaha muda seperti Pak Dedi, boleh nih langsung kunjungi dan tanya tips apa aja. Jangan hanya rumah calon mertua aja yang kalian kunjungi, tapi malah di ghosting anaknya. Buat kalian yang bepergian, jangan lupa menggunakan masker ya Besti. Karena itu untuk mematuhi protokol kesehatan, bukan karena kita kalah glowing sama mantannya ya Besti. Nah, kita sudah sampai di peternakan Pak Dedi ya Besti. Kalian bisa lihat sendiri kan, perjalanan ini cukup mengacu adrenalin ya Besti. Walaupun rintangannya cukup susah, tapi tidak membuatku pantang menyerah untuk mendapatkan perhatian kamu. Halo guys, kembali lagi bersama saya Obed Haryanja dan kelompok kami. Nah kan di video-video YouTube kita sebelumnya kan kita udah mempelajari tuh materi-materi kita terkait agribisnis, gimana gitu kita udah mempelajarinya dan sampai sistem pemasaran yang terakhir. Nah saat ini kan nggak bagus ya kalau kita bahas teori doang tanpa praktek gitu. Jadi kali ini kelompok kami telah datang langsung di tempat praktek kami, yaitu peternakan ayam boiler di daerah Tembung Pasar 7 yang dimiliki oleh Pak Dedi. Ini bisa Nah, sekarang kita sudah bisa lihat nih ayam-ayamnya Pak Dedi ya Besti. Ayam-ayam ya Besti, bukan ayam-ayamnya Pak Dedi. Oh iya, ayam ini selalu diberi kehangatan ya Besti, sama halnya seperti kita yang membutuhkan pelukan dari ayam. Sebelum lanjut ke wawancara, marilah saya memperkenalkan terlebih dahulu saya dan anggota-anggota kelompok saya. Yaitu pertama saya sendiri adalah Obed Haryanja, terus Saya Agustina, dan saya Ayu Dewi Anissa. Saya Reksa Ananda. saya David Lumbantobi. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke wawancara dengan Pak Dedi ya. Langsung saja. Tidak. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama dengan Pak Dedi. Ini Pak Dedinya langsung. Tapi sebelum alangkah lebih lanjut, kami memperkenalkan diri dulu kepada Pak Dedi. Yang pertama-tama, kami merupakan mahasiswa manajemen Unimed tahun 2020 yang datang ke sini untuk melakukan riset demi mata kuliah agribisnis. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Oke Pak, yang ingin saya tanyakan nomor pertama, bagaimana sih sejarah awal pendirian usaha peternakan ini? Gitu. Kalau pendirian yang pertama ya ini yang berawal dari mungkin dari usaha orang tua sebelumnya. Cuman sempat pada tahun 97 itu awal krisis moneter sempat berhenti, tutup, bangkrut lah ya kan. Jadi pas waktu ada tahun 2000 ada modal saya kecilan tuh semacam gini juga.
saya kongsi sama teman, saya mulai dari 1.000 ekor, ya sampai sekarang awal tahun 2000. Berarti bermulai dari tahun 2000 ya Pak? 2000. Sampai sekarang? Iya. Tapi memang Bapak memang betul-betul dari bawah lah gitu, dari dasar gitu yang Bang. Ya, awalnya basicnya dari orang tua. Cuman sempat tahun 90 itu kan krisis moneter. Iya benar. Sempat itu berhenti total. Pas tahun 2000 saya coba-coba sama kawan, ibaratnya join. Nah, dari 1.000 ekor sampai sekarang lah. Gitu. Kira-kira sekarang udah berapa Pak? Populasinya? Nah, Populasinya sekitar 90.000. ini hanya jual ayam atau ikut jual telur-telurnya gitu? Ini bukan jual telur, ya kalau sistem peternakan broiler ini kita beli bibit dari suatu perusahaan, dan itu kita pelihara sehingga pas waktu umur 25 hari udah mulai panen, berat 1 kilo, baru di penyusutan, baru dilanjutkan sampai umur 40 hari itu mencapai bobot ayam 2 kilo. Nah, itu. Untuk nominal 90.000 ekor itu ada di satu kandang? Tidak, ya ini macam ini kan pecah. Yang ini kalau untuk kandangnya aja 5.000 ekor, tingkat dan atas bawah. Ya tersebar lagi ada beberapa tempat. Kurang lebih berapa? Sekitar 8 ada lah, 8 tempat lokasi. Kalau boleh tahu nih Pak, kan tadi Pak bilang ada beberapa tempatnya Pak. Bisa lokasi-lokasinya itu di daerah-daerah mana gitu? Di daerah-daerah Banyak di daerah sekitar Batang Kuis, Serotan. Batang Kuis dan Rotan gitu ya. Tiga Pak, bagaimana keadaan usaha peternakan saat ini? Apalagi kan ini lagi COVID ke depan, gimana gitu penjualannya? Apakah meningkat, apakah menurun? Ya, kalau untuk kondisi peternakan ya, macam saya kan mandiri. Mandiri ini lain dengan plasma PT kan. Ya pada saat ini perusahaan atau peternakan mandiri ini terjepit lah kondisi sekarang. Terjepit ya dimana PT-PT besar itu pun dia ekspansi untuk populasi ayam pun bisa besar juga. Jadi sehingga pun macam kita pun pemasarannya pun ya agak sulit juga jual saat ini. Apalagi kayak lockdown gini ya Pak ya? Ya lockdown ini kedua kan keuangan masyarakat pun pada saat COVID ini pun terbatas kan. Jadi agak susah gitu. Susah. Nah, Selanjutnya Pak, pertanyaan keempat, kalau boleh tahu apa tujuan dari pembangunan peternakan ini? ya tujuannya satu untuk taraf ekonomi keluarga lah. Iya kan, untuk kebutuhan keluarga kita, untuk putaran ekonomi keluarga sendiri sama pegawai kita. Oke, pertanyaan kelima. Ya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana struktur organisasi peternakan ini? Maksudnya itu siapa aja yang terlibat di peternakan ini dan apa aja tugasnya? Kalau strukturnya yang saya sebagai pemilih yang dari kandang peternakan ini, kalau itu yang menjaga ya ada anggota untuk itu menjaga dan memelihara ayam peternakan ini. Itu kalau yang ini salah satu contoh untuk satu peternakan ini. Kalau di tempat-tempat lain ya sama macam ini juga, ya ada penjaganya dan memelihara gitu. Berarti sekedar cuma ada punya kandang terus ada yang jaga gitu ya Pak ya? Iyalah, ada kandang, ada yang jaga untuk memelihara ayam ini sehingga udah makan, minum sampai selesai panen. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana bidang usaha peternakan ini? Kan kita tahu peternakan banyak usaha peternakan ayam, cuman juga diikuti dengan ayam potong atau telurnya juga dijual. Apakah bidang ini hanya berfokus pada penjualan ayamnya atau juga ada yang untuk ayam potongnya atau gimana? Kalau dalam usaha ini hanya dia menjual daging. Jadi pas kita nih hanya memproduksi daging ayam aja. Kita membeli dari bibit anak ayam ini, kita beli perusahaan, lalu kita besarkan sehingga pas pada waktu panen kita panen daging dan kita potong, kita jual ke pajak-pajak atau relasi-relasi yang kawan kita yang lain. Untuk pertanyaan terakhir Pak, ini sedikit untuk tentang keuangan. Ini pendapatan misalnya per tahun untuk dari beberapa kandang, Bapak sebagai pemilik, kira-kira perkiraan berapa? Kalau pendapatan ya fluktuasi ya. Ya kalau mungkin sekitar 150 sampai 200 juta per tahun.
Ya itu aja sih pertanyaan. Saya ada pertanyaan dikit lagi Pak, buat nambahin itu. Kalau kesini kan pasti kan kalau dalam usaha pasti dong ada risikonya gitu Pak. Ya. Nah risiko yang ada di sini tuh apa aja sih Pak? Dan kayak bagaimana sih Bapak menanggulangi risikonya gitu, kayak mengatasi risiko-risiko yang sering terjadi gitu Pak? Risiko yang utama pertama nih kesehatan ayam. Ya, sama macam kita, dia kalau sempat terganggu kesehatannya, pertumbuhannya pun terganggu. Yang kedua, masalah pemasaran. Masalah pemasarannya sering dia harga jual ayam ini produksinya tuh naik turun. Jadi pas waktu produksinya banjir, harga pun turun. Hukum permintaan. Ada yang lain? Oke mungkin itu aja sih Pak wawancara kami pada hari ini. Ya. Nah, itu mohon maaf ya Pak, mudah mengganggu waktunya dan juga terima kasih untuk semuanya yang ada di sini. Oke. Ya. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari hasil mini riset kami mengenai manajemen agribisnis adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu selalu berupaya agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Untuk memperoleh hal tersebut, hal yang perlu dilaksanakan adalah kegiatan kerja yang sistematis dan terencana atau memiliki manajemen yang baik. Di sisi lain, adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka penting adanya kerjasama dengan orang lain dalam bentuk kelompok kerja, baik itu secara formal maupun informal. Dan badan usaha peternakan ayam broiler sendiri itu adalah badan usaha agraris dikarenakan kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. How do I tell you I need you when you still the breath in my lungs? My body shakes till the blood in my face makes me awkward smile and turn around. Thanks for watching teman-teman. See you next time.